Jangan lupa like, komen, dan subscribe channel YouTube TVRI Bengkulu dan nyalakan lonceng notifikasinya. Assalamualaikum pemirsa, kembali lagi ya untuk Anda di pagi hari ini yang baru saja buka matanya. Yuk bangun. Assalamualaikum, selamat pagi, ayo beraktivitas ya. Dan pemirsa, kita akan lanjutkan kembali obrolan kita di pagi hari ini. Tapi sebelum itu, saya mau ngasih informasi juga nih, informasi penting karena ini masih terjadi nih. Mungkin juga Faris pernah ketemu atau juga sering ketemu begitu di lampu lalu lintas, lampu merah nih. Orang-orang yang ingin jalan lurus tapi menghidupkan lampu hazard. Oke. Nah, padahal pemirsa itu adalah salah ya. Jadi kalau Anda ingin jalan lurus tidak perlu menghidupkan lampu hazard karena ini dia informasinya ya. Aturan mengenai lampu hazard itu sudah tertuang di dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang lalu lintas dan angkutan jalan. Pasal 121 ayat 1 menyatakan, setiap pengemudi kendaraan bermotor wajib memasang segitiga pengaman, lampu isyarat peringatan bahaya atau isyarat lain pada saat berhenti atau parkir dalam keadaan darurat di jalan. Nah, jadi lampu hazard itu digunakan hanya dalam keadaan darurat saja. Misalnya di depan kita ada yang berhenti mendadak atau ada kejadian, misalnya ada kecelakaan. Nah, kita yang ada di belakang itu boleh menghidupkan lampu hazard, memberitahu kepada orang yang ada di belakang ada bahaya di depan atau ada kejadian di depan. Jadi kalau lagi di lampu merah ingin jalan lurus, nggak usah lagi hidupin lampu hazard karena bisa membingungkan orang yang ada di sebelah kita nih. Apakah mau ke kiri atau ke kanan ini? Atau mungkin kita di sebelah kiri ngelihatnya, wah ini lampu sennya mau ke kiri. Padahal dia menghidupkan lampu hazard ingin jalan lurus. Nah gitu sebaiknya, ayo mulai dari sekarang kita ubah perilaku kita dalam berkendara menjadi seorang pengendara yang baik dan juga benar. Nah Faris, kita lanjut kembali ngobrol kita nih Faris. Untuk hal-hal yang kita takutkan untuk di Gen Z ini, tadi Faris bilang kan adalah kefomoan mereka nih. Begitu booming tentang dunia politik, satu geng semuanya heboh tentang dunia politik. Semuanya posting bareng-bareng tentang politik. Nah, yang ditakutkan dari kefomoan mereka nih, menurut Faris seperti apa nih Faris? Yang Faris takutkan pergesekan yang terjadi ya. Kayak kemarin misalnya udah debat nih, udah debat malam, siangnya malah debat di warung kopi nih sama temannya. Ada terjadi pergesekan. Padahal kan penilaian itu tergantung perspektif masing-masing. Kita nggak boleh nih menjudge satu sama lain. Ya harusnya kalau memang kamu milih ya udah pilih yang kamu, yang saya gitu. Nggak usah terjadinya malah yang di atas yang debat, yang di bawahnya juga malah sampai bermusuhan gitu mungkin ya mungkin dari segi umur mereka yang kategori mungkin belum bisa menghadapi permasalahan dengan bijak. Begitu ada debat-debat ini malah benar-benar seriusan jadi panas gitu. Mungkin kalau orang-orang yang sudah dewasa ya debat-debat biasa saja gitu, tidak terima satu sama lain atau menunjukkan kecintaan terhadap orang-orang atau pasangan politik kemarin itu mungkin mereka bisa menanggapi dengan bijak. Tapi kalau anak muda kan begitu, oh ngapo kamu milih segala macam gitu. Akhirnya bergesekan tadi. Sebenarnya ada dua sisi ya, positif sama negatif. Positifnya itu mereka, berarti mereka mengikuti nih. Betul. Tapi sisi negatifnya yaitu banyak terjadi pergesekan, baik itu di sosmed, dilihat ya, lihat postingan ini, komentarnya, wah ini debat. Pas keluar nongkrong, malah bahas debat lagi. Bener kalau satu tongkrongan pilihannya sama nih. Kalau sempat berbeda itu kan bahaya memang. Pergesekan debat. Oh ini saya ini nih, saya ini nih. Nah Faris juga kan sebagai kategori anak muda nih, generasi transisi tadi dari milenial ke Gen Z nih. Nah kalau di tongkrongan Faris sendiri gimana Faris? Ngelihat teman-teman Faris yang ya baru sekarang ini suka sama politik atau yang sebelumnya tidak pernah bahas politik, tahu-tahu ngobrol tentang politik bernegara segala macam gitu. Ada nggak di teman tongkrongan Faris? Ya kalau kami nongkrong biasanya jam 7-an kami bahas apapun kan. Kalau namanya di tongkrongan ya, entah itu bahas politik, ekonomi gitu ya, percintaan mungkin ya bahas-bahas politik, sharing-sharingnya mungkin sering ini baik itu di kawan-kawan, di kampus, di luar, ya dimanapun ya. Nah baik lagi nih ke seharian Faris juga di luar dunia kerja kan di lembaga riset nih. Nah untuk di lembaga riset
Faris sendiri nih, ada nggak di sana isinya anak-anak muda Gen Z gitu yang umurnya 25 ke bawah gitu? Ya hampir merata kami dari jajaran stafnya, stafnya sampai ke enumerator, misalnya di lapangan enumerator itu kami merekrut anak-anak muda karena kami merasa bahwa biar ada kami melihat ketertarikan nih dari Gen Z, anak-anak muda untuk terhadap politik ini. Misalnya apalagi di riset apa survei itu kan kita semua aspek yang kita survei ya Bang, dari anak muda 20-an, 30-an, 50-an ya Bang. Oke. Nah, hal yang membuat mereka tertarik nih, otomatis kan di sana ada proses perekrutan. Berarti kan ada penawaran di sana. Mau nggak ikut gabung melakukan riset ini nih? Nah, hal yang membuat mereka, ayo dong, saya pengen gabung nih, saya mau nih. Yang pertama itu mungkin rasa ingin mendapatkan ilmunya mungkin ya Bang. Terus yang kedua mereka penasaran mungkin ya, kayak ini gimana sih survei ini berjalan gitu ya. Yang ketiga itu mungkin gimana mungkin dari diri dia tuh udah punya ini trust ke politik mungkin ya, kepercayaan atau mungkin mereka masih penasaran ingin mendalami lagi politik, ilmu politik dan segala macamnya ya. Oke, berarti memang rasa penasaran di mereka itu tinggi. Jadi yang membuat mereka ya udah deh saya pengen ikut gabung nih. Gimana nih serunya melakukan riset, turun ke masyarakat, langsung mendengarkan dari masyarakat, terus juga menanggapi berbagai macam respon dari masyarakat gitu. Nah, keluh kesah dari mereka nih, otomatis kan setelah selesai nih riset, terus mengumpulkan hasilnya nih, ngobrol juga sama Faris, dari mereka setelah yang awalnya semangat, terus setelah selesai riset, balik lagi mengumpulkan hasilnya, respon dari mereka gimana? Wah, saya nggak mau lagi nih, cukup satu kali ini gitu. Responnya hampir merata ya, mereka senang ya. Mungkin orang-orang yang memang suka berinteraksi dengan masyarakat, mereka. Karena kalau kita riset itu kita nggak mungkin ya datang ke rumah langsung Bu saya mau nanya ini kan nggak mungkin, kita perlu adaptasi dulu, interaksi dulu, ngobrol, udah dapat kliknya nih baru. Dan hampir merata ya mereka senang. Cuman ada mungkin tak terlepas juga ada beberapa case yang memang ada penolakan dari masyarakat macam itu ya biasalah dalam hal-hal itu ya. Mungkin ya tanggapan dari masyarakat begitu ngelihat anak-anak muda datang ke rumah mereka, ngeliat wah kalian dari mana ini? Mau cari informasi apa gitu? Jangan-jangan dari debt collector datang ke rumah orang gitu? Atau ini tukang tipu? Iya benar. Atau juga tim sukses segala macam, kan banyak respon-respon dari masyarakat nih. Karena dari kalau melakukan riset biasanya ada tanda pengenalnya atau enggak, Riz? Ada, tentu Bang. Kita turun ke lapangan, tentu kita pamit lah ibaratnya. Kalau masuk rumah orang kita pamit dulu nih ke camat atau lurah atau RT setempat, kita kirimi surat gitu ya. Akhirnya ya kita masuk ke rumah orang dengan enak lah. Betul. Oke deh Faris, kalau gitu Faris kita lanjutkan kembali ngeteh lagi nih Faris ya, dan sambil kita ajak pemirsa yang ada di rumah atau dimanapun berada sekarang ini yang mau ngeteh sama ngopi dulu, kita persilakan karena setelah yang berikut ini kami akan kembali lagi untuk Anda.